Hari ini mohon maaf Nyai tidak bisa datang karena menyusui. Juga ada beberapa saksi yang tidak bisa hadir hari ini. Hari ini pembuktian kita begitu banyaknya pembuktian, tapi kami tidak mengeluarkan semua karena nanti akan menguras waktu. Dan sesuai seperti juga ada beberapa bukti itu yang sama dengan perkawinan yang baru 2 tahun yang cerai dengan Pak Andri sendiri. Nah, apa yang kita klaim semua ada semua di pembuktian. Jadi kami tidak tidak mengeluarkan statement yang tanpa bukti. Pembuktiannya apa, Pak? Pembuktiannya seperti apakah ada orang ketiga. Jadi gini, intinya kan adalah perceraian yang tidak kunjung usai. Tapi mereka harus ada alasannya di situ. Nah, semua alasannya ini lengkap dari Pak Andri melakukan. Ada si ini, ada itu, ada kekerasan verbal dan macam yang kami tidak bisa sebutkan satu-satu dan tidak bisa dibuka semuanya. Terkait dengan sirik-sirik itu gimana? Ya, kalau kami itu kan suka dibilang benda pusaka atau sirik, tapi ternyata temuan kami menyatakan bahwa saudara Andri sendiri yang sering komat kamit dan memberikan air dari botol aqua itu ke bengkelnya untuk suatu kami tidak mengerti. Kami akan menanyakan kepada pesulap merah, apa sih ini, ada fenomena apa sih air putih ini, apakah ini perdukunan menyesatkan, pakai jubah Islam atau pakai jubah apa, nanti akan kami pertanyakan. Semua ada buktinya tadi? Semua ada buktinya. Jadi banyak botol-botol aqua itu disiram ke bengkelnya. Untuk apa kami tidak tahu. Nanti ada indikasi si suami ini melakukan hal sirik. Iya, kalau sirik itu yang di atas, ya, apakah itu mistis, nanti kami akan pertanyakan kembali. Oke, berarti sidang bisa disebut ditunda dong? Sidang tidak ditunda, tadi karena banyaknya pembuktian. Pembuktian pun nanti masih akan kami teruskan di keduanya, dan berikutnya Nyai akan datang beserta para saksinya. Saksi itu kebuka, ahli, dan kerabat-kerabat dekatnya. Berarti hari ini ada sidang atau tidak? Ada sidang. Sidang hari ini pembuktian. Jadi apa yang kita klaim semua ada buktinya. Tapi saksi hari ini udah ada Bang, apa gimana? Ada beberapa yang tidak bisa hadir. Jadi kami pending buat ke selanjutnya. Ya. Kalau hari ini kan untuk pembuktian saja, materi kertas, video, dan segala bukti penunjangnya. Yang next adalah kesaksian dari orang-orang. Kapan dong? Seminggu kemudian. Bawa siapa lagi? Salah satunya ada, jadi Nyai dituduh minuman keras atau apa ke pesta seorang artis. Itu pestanya juga pesta anak kecil, nggak mungkin Nyai melakukan minum ketika dia masih hamil. Kami difitnah seperti itu. Berapa saksi Bang kira-kira yang 6 orang. Bang, ini agak menarik Bang. Nyai kan baru hitungannya baru setahunan nikah. Ya. Tapi ada yang unik pertanyaannya soal anak, perihal anak. Ya. Kenapa baru diberitahukan anak sudah lahir gitu kan? Sorry, ada indikasi dari netizen bahwa hamil duluan baru nikah. Ya, kalau hamil duluan itu kan di dalam pernyataan itu harus keluar dari ibu dan ayahnya. Kami sebagai penasihat hukum tidak bisa memberikan statement seperti itu. Tapi mengetahui hal itu. Kami belum ngecek tanggal-tanggalnya. Oke. Bang, mungkin sedikit tanggapannya pihak Andri akan melakukan rekonvensi. Ya, rekonvensi itu seorang dia minta hak anak, ya. Tapi kami menjadi pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah Andri itu kan menikah, dia baru bercerai. Yang sebelumnya itu ada will-willnya itu yang dia menikah siri. Bawah tangan tapi siri. Siri itu artinya rahasia. Nah, apakah para istri itu ditelantarkan atau tidak? Iya kan, yang menjadi pertanyaannya. Kami sudah memberikan bukti bahwa dari kami sampai seorang nyai aja harus berbesar hati untuk memberi bantuan kepada mereka. Kalau terlantar atau tidak terlantar, ada pidananya. Dan harus ada pembuktian. Kami ada buktinya semua. Gitu loh. Jadi, kalau Mas Andri bilang di suatu media dia menyatakan bahwa itu bukan will, itu adalah istri siri, kita patokannya apa siri? Kapan dia cerai? Dia bilang talak, nanti dia datang lagi apa? Jadi siri itu, perkawinan itu tidak ada batasnya. Kasihan Nyai nanti dibilang.
dipoligami secara paksa, ditipu secara poligami, atau dibilang itu mantan istri atau apa, ternyata masih selingkuhannya. Itu yang kami buktikan tadi. Jadi adanya rekonvensi nggak terlalu bermasalah buat korban. Rekonvensinya adalah ingin meminta seorang anak. Jadi kalau Pak Andri itu kita bisa lihat dari istri sah atau yang tidak sah, selingkuhan, ilegal istri yang ilegal. Saya katakan ilegal itu karena ketika mereka menikah, Pak Andri masih mempunyai istri yang lama. Jadi kami katakan ilegal. Yang saya ingin tekankan, apakah Pak Andri memelihara mereka, apa menelantarkan? Kalau dia menelantarkan, bagaimana mungkin dia minta anak kepada kami? Anak yang lain aja ditelantarkan. Itu yang menjadi kami tidak terlalu menanggapi perkataan dari Mas Andi sendiri. Nah, dari Mas Andi sendiri, jadi permintaan kami untuk membiayai anak juga sudah ada, tapi secara lisan kami mengetahui beliau tidak bisa. Berapa Bang nominalnya? Kami tidak boleh menyebutkan, masih ini kok, masih masuk akal. Oh. Masih masuk akal untuk seorang bapak membiayai anak. Beliau sendiri sudah menyatakan tidak bisa. Tapi dia ingin memelihara anak. Bagaimana? Jadi rekonvensi itu kami tidak terlalu tidak terlalu menjawab rekonvensi itu. Itu sudah terucap dari perkataan beliau sendiri dan fakta persidangan apa yang semua terjadi. Berarti 30 juta itu keberatan ya Bang? Iya, 25 juta itu keberatan beliau, tapi beliau ingin memelihara anak. Ya kami akan pertanyakan. Dan bagaimana juga dengan anak-anak yang lainnya, ditelantarkan atau tidak? Ya, apa ada keluhan dari mereka? Apa kok sampai Nyai yang sampai mengeluarkan untuk mereka? Berat loh untuk seorang istri memberikan kepada yang Nyai iya aja memberikan bantuan. Tapi kan dalam hati seorang wanita itu berat untuk memberikan bantuan-bantuan itu. Apalagi Nyai juga baru punya baby, dia juga harus fokus ke sini. Jadi ya seperti itu. Yang terkait hal-hal syirik yang tadi diduga dilakukan Mas Andri itu temuan baru atau emang dari awal udah masuk materi gugatan, Bang? Dari materi gugatan ada. Tadinya kami membaca itu hanya masalah selingkuh, tapi kami baca loh. Ini apa? Kok ada aqua disiramkan gitu. Pak Andri ini komat kamit menyiramkan botol aqua itu ke tempat bengkelnya. Ada apa? Itu yang nanti akan kami pertanyakan kepada pesulap merah, apakah ada fenomena botol aqua yang dijual oleh dukun yang menyesatkan ya, bukan dukun yang membantu kami. Berarti nanti untuk pembuktian, kalau memang mau konsultasi ke pesulap merah, ada kemungkinan pesulap merah dibawa ke persidangan atau? Mungkin kami akan menanyakan seperti itu. Tapi kan kami akan lihat sebenarnya kami tidak mempermasalahkan syiriknya, itu kan antara beliau yang di atas, tapi kami adalah penyebab dari pertikaian ini buktinya. Oke.